Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini akan diadakan kajian bersama guru kita Ustadz Arifin Jayadi Ningrat LC dengan tema paradigma takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita jalan, naik mobil, naik kendaraan atau jalan kaki, setelah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, kita bingung menuju kemana, nggak tahu tujuannya. Pernah tidak? Coba ingat-ingat. Ya. Kita jalan naik mobil, naik motor, naik apapun, udah 5 menit deh, nggak tahu tujuannya kemana. Pernah? Mudah-mudahan nggak pernah. Ya. Kalau pernah depresi namanya, ya kan? Udah jalan nggak tahu kemana gitu. Ya. Kita harus tahu tujuannya. Tadi saya dari bank, urusan lama banget, menuju ke sini nih, apa namanya nih, gedung, itulah ya, itu ngelihat, sekian menit lagi nih, karena saya tahu tujuannya ke sini, ngisi kajian. Jadi saya urusan, saya ngeliat, masih sekian menit, karena kan ketahuan di situ berapa menit kalau naik mobil, betul? Kita bisa ngukur karena tujuannya tahu. Arahnya kemana tahu, karena sudah ada tujuan. Bayangkan dikit lagi Ramadan udah kelar. Outcomes-nya, the goals is la'allakum tattaqun. Takwa seperti apa? Nggak tahu. Di dalam takwa itu ada apa saja? Tidak tahu. Nanti bisa kena hadis Nabi, banyak di antara umatku yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nanti kena ayat Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu? Ada orang ibadah tanpa ilmu, ada orang ibadah dengan ilmu. Nah, ini harus penting ya. Harapan saya next Masjid An-Nur ini, kalau ada kegiatan tahun depan lagi, bikin silabus, bikin kajian, pakai kurikulum, karena saya orang kurikulum ya. Jadi bikin. Apakah materi-materi yang harus dipersiapkan sebelum Ramadan, itu bulan Sya'ban. Ini udah mau kelar, kita masuk lapangan, udah mau selesai main bola, baru diterangin cara main bola, kan gitu, kira-kira gitu. Baru diterangin, itu gawang sono, bawa bola ke sana, kira-kira gitu. Oke, tidak ada telat dalam menuntut ilmu. Saya terangkan dulu, kata-kata takwa itu harus kita kupas, baru kita bicara paradigma. Ya. Sekarang kalau kita naik mobil dari Jakarta ke Surabaya, sudah tahu tujuannya. Nah, tinggal diklik aja berapa jam ketahuan. Sudah 5 jam perjalanan atau 7 jam perjalanan, itu sudah ketahuan, sudah dekat atau masih jauh. Betul enggak? Harusnya begitu idealnya. Maka inilah yang harus kita ngukur. Apakah bapak-bapak di sini sudah merasakan ketakwaan? Kan nggak ngerti. Orang takwa aja gimana nggak ngerti. Coba ingat-ingat sebelum Ramadan dengan sekarang. Apa bedanya sebelum Ramadan dan sekarang? Kalau jawabnya sama aja, aneh gitu kan. Nah, ke depan bukan hanya Ramadan, tapi sholat. Tadi kita rasakan sebelum takbiratul ihram apa, dan setelah salam apa. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu yang tidak bawa manfaat buat kita. Oke. Saya akan ngomong dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, karena waktunya mepet ya, materinya banyak. Oke, fokus. Apalagi ada hadiah segala nih, masya Allah. Ini macam-macam nih. Ya. Baru pertama kali saya ngisi kajian ada reward kayak begini. Ya. Jarang-jarang. Ya. Oke, saya akan ngomong cepat, fokus, jangan pakai chatting. Ente yang fokus aja belum tentu paham, karena ilmu ini jarang dibahas dengan yang sangat singkat. Bismillah. Tujuan puasa as-siyam itu ngerem. Ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Satu-satunya surat, saya cepetin lagi, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang terbanyak qasamnya, yang terbanyak sumpahnya Allah Azza wa Jalla di dalam ayat surat ini adalah surat Asy-Syams. Dan itu qasamnya itu dengan hal-hal makhluk yang sangat dahsyat sekali. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samai wama banaha wal ardi wama. Saya terjemahkan demi matahari kemudian berbicara tentang bulan, demi siang kemudian berbicara tentang malam, demi langit yang dibangun, yang ditinggikan, dan demi bumi yang dihamparkan. Tiba-tiba berbicara tentang jiwa. Di dalam jiwa ada dua, fujur dan takwa. Wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berarti di dalam diri kita ada dua. Fujur secara bahasa adalah al-infijar. Infijar itulah ledakan. Idza as-sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasar wa idzal biharu fujirat. Diledakan. Maka dia gerakannya luar biasa, dia agresif, ofensif. Maka ini butuh ditekan. Fujur itu apa? Fujur yang mengajak kepada kemaksiatan. Takwa mengajak kepada ketaatan. Maka kalau Anda baru belajar tentang takwa, klik, oh takwa itu menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangannya. Padahal tidak sesederhana itu, kita harus lebih deep. Maka saya terangkan secara bahasa dulu. Takwa adalah menjaga, memelihara, melindungi. Menjaga apa? Menjaga aturan-aturan Allah. Melindungi diri Anda dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu Anda, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, cinta Engkau. Dengan apa? Menjalani perintah-perintah Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian di atasnya apa? Menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa di atas, Ustaz? Karena grade-nya seperti itu, grade level bawah, level atas. Karena ketika Anda mampu menjalankan perintah Allah, belum tentu Anda mampu menjauhi larangannya. Sebaliknya tidak. Ya. Speednya cepat kan? Gitu. Mudah-mudahan bisa ngikutin gitu. Ngundangnya di akhir Ramadan, wajar gitu kan. Yang salah yang ngundang gitu. Ini supaya cepat. Oh, berarti di dalam diri kita ada kekuatan dua, kekuatan fujur dengan takwa. Fujur itu ofensif, agresif, harus ditekan. Kalau enggak dia bisa menguasai kita. Beda dengan malaikat, tidak ada fujur. Enggak ada nafsu syahwat. Enggak makan, kagak minum, tidak ada hubungan seks, tidak ada beranak pinak, tidak ada peradaban malaikat, adanya peradaban manusia. Maka kita dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi pada hari-hari terakhir, tanazzalul malaikatu ruh, malaikat turun, malaikat turun, malaikat turun. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan manusia, mau menciptakan manusia, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, hai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan bertumpah darah? Ditutup, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqassir. Lihat nih, kita beribadah, bertasbih, bertahmid kepada Engkau, memuji Engkau. Sudah. Ingat, malaikat hanya membangun kesalahan individual vertikal tanpa ada nafsu, tanpa ada syahwat. Ringan buat dia. Kita sholat ngantuk, ya kan? Puasa lagi lapar dan seterusnya. Mereka nggak makan nggak minum. Puasa setiap saat emang kagak makan nggak minum. Ditutup oleh Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Detik itu, saat itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak tahu ini apa-apa. Karena salah satunya dibongkar adalah Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu waruh. Tuh lihat hamba-hambaku, mereka berzikir, bertasbih seperti Anda, tapi mereka lebih dahsyat daripada Anda karena mereka punya nafsu. Kita jangan terjebak dengan pendekatan seremonial formalistik, pendekatan yang lebih substantifistik hilang. Jangan hanya kulitnya doang, isinya kagak dapat. Maka udah di warning oleh Rasulullah SAW, banyak di antara umatku berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Udah capek-capek, masih lapar dan haus. Betapa banyak Anda, kita lihat ini, kita akan mencoba untuk memahami takwa. Oh, berarti ada jiwa takwa. Supaya kuat ini ditekan nih. Ini softwarenya namanya Osyam. La'allakum, tentu agar Anda didominasi oleh takwa. Takwa itu secara bahasa di dalam surah Asy-Syams adalah bersih. Tahu dari mana? Qad aflaha man zakkah wa qad khaba man dasar. Untung bagi mereka yang membersihkan dan rugi bagi mereka yang mengotorinya. Berarti takwa adalah bersih, jujur adalah kotor. Selesai, satu bab. Di dalam surah An-Nisa, setan bersumpah, la'anahullah, Allah melaknat iblis dan setan. Qala, kemudian setan mengatakan, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Hai Allah, sungguh-sungguh. Lamu taukid, nunut taukid musyaddadah, terjemahannya sungguh-sungguh. Ini tidak ada bahasa Indonesia seperti itu. Ketika Anda buka bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya, ada hal-hal yang tidak ketemu. Karena tidak ada bahasa Indonesianya, maka diterjemahkan pasti supaya gampang.
Kami akan ambil kekuatan di dalam diri manusia untuk menyesatkan mereka. Jatahnya saya. Jatahnya itu adalah namanya fujur namanya. Surah An-Nisa ayat 118. Berarti, nah sekarang Ramadan, setan dalam belenggu. Berarti orang itu bergerak kemaksiatan karena fujurnya. Who am I? Anda mau tahu siapa saya? Lihatlah ketika Anda pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan, nafsu Anda dikapitalisir oleh setan. Ini cepat tapi nangkep. Kalau nangkep alhamdulillah. Nanti Anda kasih nomor HP-nya. Kagak ngerti, nanti Anda terangin. Anda kasih linknya supaya bisa belajar, benar-benar belajar. Karena apa? Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin wal ilmu bitta'allum. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hambanya ini dijadikan haus akan ilmu. Dia belajar lagi, belajar lagi. Dia maunya ibadah dengan ilmu. Jangan sampai di dunia aja tanpa ilmu Anda susah. Apalagi tentang akhirat. Rugi. Oke, selesai bab itu. Ada fujur, ada takwa. Sekarang kita berbicara tentang bahasa takwa. Saya belum bicara paradigma, nanti terakhir paradigma. Takwa itu artinya menjaga dan memelihara. Tindakan menjaga, tindakan memelihara, tindakan preventif. Harus based on negative thinking, berdasarkan negatif. Hati-hati. Maka yang kelihatan adalah rasa takut. Karena semua Anda mengatakan, semua di sini nggak ada yang nggak berani mengatakan saya tidak cinta Allah. Semua pasti mengatakan cinta Allah. Betul kan? Tapi ternyata belum tentu orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya takut Allah. Belum tentu. Lihat tangan saya. Saya tanya, orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi, sholat nggak? Sholat. Mereka umroh nggak? Umroh, haji, iya. Sedekah, zakat, semua perintah Allah. Tapi dia nyolong. Ini perintah, ini larangan. Ini cinta, ini takut. Sesungguhnya takut adalah rasa cinta yang dahsyat. Takut adalah rasa cinta yang dahsyat. Oke, di bawah itu orang yang selingkuh. Ada nggak orang puasa laki-laki chatting sama cewek, muah selamat buka puasa, padahal bukan bininya, bini orang lain. Ada kagak? Oh banyak. Ada nggak bini ya, dia nggak muah-muahan dengan suaminya, dengan cowok lain? Ada kagak? Puasa nggak mereka? Puasa. Dia jalanin puasa, sholat, tahajud lagi, tarawih lagi, Senin Kemis lagi. Selingkuh jalan terus. Dia tidak mampu menjauhi larangannya. Ini belak-belakan aneh. Ente tanya tuh Departemen Keuangan tuh, yang punya Rubicon, sholat nggak ente? Sholat. Yang jual beli ke narkoba, pada sholat semua tuh. Yang matiin CCTV dimatiin untuk bunuh orang, pada sholat nggak? Pada sholat. Ente pikir kagak puasa? Pada puasa. Mereka menjalankan perintah Allah tapi tidak mampu menjauhi larangan. Oke, grade-nya di bawah ini maksiat yang kelas kakap semua nih, ya, kabair. Oke, yang kecil-kecil, orang yang pelitnya luar biasa, sempilik keriang, ya. Medit tanya, menurut ente yang bagus itu dermawan, bantu orang, atau pelit? Yang bagus, ya harus dermawan, nggak boleh pelit. Yang ngomong pelitnya taubatan nasuha, pelit banget. Paham nggak ini? Dia sholat nggak? Sholat. Pelit itu dilarang, tapi dikerjain. Oke, ada orang pemarah, baperin, ngambekin, anin ban binbun, tantintun, gitu kan. Pokoknya dikit-dikit marah, marah aja, pokoknya marah aja, gampang sensitif banget. Gitu. Tanya, menurut kamu yang bagus itu apa? Sabar, bertutur kata yang baik, atau marah-marah, maki-maki? Ya sabarlah. Ngomong sabarnya kebentak, gitu kan. Gitu. Orang tadi sholat nggak? Sholat. Berarti dia tidak mampu menjauhi larangan. Ini yang kita pahami. Anda kerja di sini, ada yang nggak korupsi? Insya Allah nggak ada, Ustaz. Sekarang saya tanya, Anda korupsi waktu ada nggak? Takut sama Allah apa nggak? Itu. Ini hati-hati ini kita harus. Berarti menjaga dan memelihara itu ada dua rasa, cinta dan takut. Cinta dan takut. Ini anak bayi kita gendong nih. Wah, ini anak bayi kita gendong. Nah, ada nyamuk, kita usir. Karena Anda takut karena ada bam berdarah, betul nggak? Halo, sudah kena belum? Belum, berarti lihat nih. Orang bertakwa start from the end, mulai dari akhir, fokus on the future. Orang bertakwa selalu fokus pada akibat perbuatan. Maka itu orang bertakwa mesti pinter-pinter, nggak ada orang bego. La'allakum tattaqun, agar kalian pinter, gitu karena bahasa kasih. Karena hanya orang pinter doang yang memikirkan akibat perbuatan. Dah. Sebetulnya dia takut pada dasarnya ada cinta sama bayi ini, betul nggak?
Oke, ente punya mobil, nggak usah pakai Rubicon lah, maksiatnya gede banget gitu kan. Mobil biasa lah, punya mobil gitu kan. Subhanallah, Anda punya mobil dikasih alarm, betul nggak? Dikunci. Ada nggak ente beli mobil terus nggak dikunci, ada nggak? Kagak ada. Ente kenapa? Sebetulnya Anda takut hilang, betul nggak? Masukin garasi, wih, belum lagi gerbang, masuk rantai, CCTV jangan dimatiin, biasaan banget sih. CCTV, kenapa? Nah, subhanallah. Kenapa? Karena takut hilang, betul nggak? Karena takut hilang. Udah hilang belum? Belum. Maka dia fokus on the future, start from there, mulai dari akhir. Selesai. Maka diawasi. Maka takwa, lihat tangan saya. Takwa Anda merasa bersama Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Itu nomor satu. Kalau tidak ada rasa ini, rontok semua takwa. Ini harus, Ustadz, antum ngomongin pakai ilmu. Kalau pakai dalil semuanya, waktunya nggak cukup. Orang waktu udah ngepot begini, gitu. Cuma sekian menit, gitu kan. Makanya ngomongnya cepat sekali, gitu. Lihat tangan saya. Dan takwa selalu berpikir tentang masa depan. Semua tindakan preventif fokus on the future, betul nggak? Kok ente nggak makan ini? Enggak, ini enggak, yang ini aja deh. Kenapa? Aneh kolesterol, aneh asam urat, betul nggak? Subhanallah. Kapan orang ngerokok itu berhenti? Kalau udah batuk-batuk darah, kanker paru-paru, berhenti lo, kan gitu. Udah kelihatan matinya. Selama belum kelihatan matinya masih ngisep aja. Di mana-mana wakina ada. Jauhkanlah aku dari api ini malah dekat. Gimana ceritanya gitu? Balik aja cepat-cepat gitu kan. Oke, nggak usah bahas itu, jangan tersinggung ente, habis ini di blacklist nggak apa-apa, nggak usah itu, ngeritik ngerokok, masa bodoh. Lakum dinukum, urusan lo dah tuh. Ini supaya cerdas, saya ajarkan kecerdasan ini. Saya ini background saya lama di filsafat, maka ketika saya belajar di Constantine University, Islamic Studies, sebelumnya saya di Zaitun University ngambil filsafat, lama di filsafat. Saya ngeliat teks-teks Al-Quran hadis dengan filosofinya di balik ini ada apa. Maka seluruh kata-kata takwa saya kumpulkan dari lembaran pertama, saya akhir semua Al-Quran, saya klasifikasikan, hadis semua takwa saya bahas. Oke, ada kata-kata Rasulullah SAW menerangkan tentang takwa. Coba bapak-bapak ibu hafalkan hadis ini. Ya. Ikutin saya. Beliau meletakkan tangannya di dadanya dan mengatakan sampai 3 kali. Ikutin saya. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Itu Nabi ngomong begitu dan meletakkan tangannya di dadanya. Beliau mengatakan 3 kali, takwa itu letaknya itu di sini. Takwa itu letaknya itu di sini. Takwa itu letaknya di sini. Subhanallah. Aneh tanya, jujur, dari awal Ramadan sampai sekarang ada yang nerangin hadis ini enggak? Itu dia. Kita ini punya masalah religion understanding kita bukan by Al-Quran and hadis design. Kenapa kita pas lahir dan besar di saat kehancuran peradaban Islam. Umat Islam jauh dari Al-Quran and hadis design. Religion understanding kita by culture, by community, by katanya begini. Aneh ngomongin cepet nih, mudah-mudahan nangkep. Ini direkam kan? Kalau ada rekamannya suaranya bagus ya alhamdulillah, kalau enggak ya derita ente deh. Mau diapain lagi? Ini biar cepat kita. Takwa itu letaknya di sini. Berarti di sini adalah affection, di sini adalah cognition. Di dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan conation. Itulah pertama adalah cognition, affection, conation, baru bicara attitude. Apa yang ente pikirin, berpikir, logical thinking. Di sini terkumpul namanya knowledge, tahu. Ini disebut dengan rasa. Oh berarti saya harus begini. Setelah keluar yes, barulah keluar akhlak perilaku. Itu sekuensinya, runtutannya. Takwa itu muaranya di sini. Maka ente lihat redaksi iman dan takwa selalu dipisah. Kita udah hafal ya alladzina amanu, hai orang-orang beriman, outcome-nya la'alakum tattaqun. Betul enggak? Halo? Ya kan? Berarti orang beriman belum tentu bertakwa. Apalagi setiap hari Jumat ente dengarkan ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tidak mungkin bapak-bapak yang sudah duduk di sini saya katakan bapak-bapak duduk, nggak mungkin kecuali Anda dalam keadaan berdiri. Tidak mungkin saya memberikan instruksi yang mana Anda sudah melakukannya. Hai orang-orang beriman bertakwalah, berarti belum bertakwa. Betul enggak? Ini gelas nih, katanya di luar gelas, saya nggak tahu di dalamnya ya kan gitu kan. Gelas pas diberat roti gitu kan. Ini zaman penipuan masalahnya, zaman sekarang tuh banyak zaman penipuan gitu. Saya ngomong penipuan, habis selesai dari perusahaan itu saya ngisi kajian zuhur, langsung dikritik, Pak Ustadz nggak usah ngeritik pemerintah.
Loh, Anda bilang nggak boleh bohong. Iya kan, maksudnya presiden. Saya kagak pernah ngomong presiden, yang nyambungin presiden lo. Gitu. Anda nggak pernah ngomong presiden gitu. Loh, tadi ngomong bohong nggak boleh, nggak boleh. Nah, terus ada nggak kata-kata presiden? Coba, kagak ada. Ya udah, yang nyambungin presiden bohong itu ente sendiri. Oh iya bener juga sih, emang bener. Ya kan? Ini kadang-kala kita ngomong bener malah disalahin. Alasannya ngomong politik, aneh ngomong politik dari mana? Dibilang CCTV jangan dimatiin, karena kalau maling datang kan nggak ketahuan, betul nggak? Maksudnya polisi kan, yang nyambung ente ke polisi itu ente, betul nggak? Nyambung nggak nih, nyambung? Subhanallah, ini Betawi aneh keluar nih. Lihat ini gelas Arifin, pegang gelas, pegang yang benar, yang kuat. Berarti megang pun ada grade-grade-nya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar. Berarti takwa ada tingkatan-tingkatannya. Coba saya tanya, tingkatannya kayak gimana? Bingung juga, karena udah nggak belajar tentang takwa. Padahal takwa adalah outcomes kita, goal kita yaitu bertakwa. Subhanallah. Tiap hari kita dengar hai orang-orang bertakwa, hai orang-orang beriman. Maka iman dan takwa selalu dipisahkan. Lihat tangan saya, iman dan takwa selalu dipisahkan. Pisahnya di mana? Lihat. Saya tanya, orang bersolat, Anda beriman? Ya beriman. Ngapain sholat? Sholat itu menghadap Allah. Sholat ngapain? Memuji Allah, menyembah Allah. Tapi orang beriman belum tentu bertakwa. Ini apa nih? Orang bertakwa adalah dia merasa menghadap Allah, betul-betul merasakan memuji Allah. Orang sholat belum tentu merasa bertemu dengan Allah, tapi dia tahu menghadap Allah. Beda nggak? Halo? Ya, beda nggak? Masih begini deh kan? Gimana yang melotot aja belum tentu paham, apalagi sambil chatting. Udah deh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kagak ngerti dah. Ya. Maka di sini berbeda. Dia tahu menghadap Allah, tapi belum tentu merasa menghadap Allah. Saya tanya tuh, para koruptor itu tahu nggak maling itu, nyolong itu nggak baik? Tahu, dikerjain tuh. Yang selingkuh-selingkuh, nanti aja habis Ramadan sekarang kita nggak bisa offline. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rontok semua amal ibadah Anda. Anda niat bermaksiat di luar Ramadan, rontok semua. Maka itu ibadah dengan ilmu. Pokoknya habis Ramadan, yes. Puasa Anda rontok 1 bulan, rontok. Maka belajar. Sekarang saya tanya, ada orang ngasih, namanya siapa mas? Farid ngasih aneh makanan, minuman, kue. Prang, kalau nggak marah dia. Allah ngasih kita rahmat, maghfirah, diampuni dosa-dosa kita. Habis itu kita niat mau maksiat lagi. Kurang ajar nggak tuh orang? Kira-kira gitu, nyambung nggak nih? Jangan-jangan dalam hati Anda, ya gua kemarin begitu lagi, hancur, kenapa kagak dari, ya mati dah gua. Ya, delete, ya loh. Udah lebaran dikit lagi, ngapain ceramah baru sekarang gitu kan? Ya salah lo gitu kan? Kenapa kagak pakai ilmu belajar gitu kan? Ya udah, yang nggak jadi yang bini orang yang gitu kan. Subhanallah, ente harus tahu, mereka tahu itu maksiat tapi dikerjakan karena ilmunya sampai di sini. Bedakan antara keduanya. Saya praktek yang gampang, hai orang-orang beriman, bertakwalah. Ini konteksnya sholat, bertakwalah pada Allah dengan sebenar bertakwa. Rakaat pertama Anda harus merasa bersama Allah. Rakaat kedua harus merasa terus, jaga terus sampai salam, jaga terus. Oh iya, gua mau sholat yang benar. Allahu Akbar sama Allah di depan gua lagi, Allah nih, bismillah. Tekwan ya, iya kan, tekwan kan, dia mikirin tekwan, baru Allah. Katanya mau bersama Allah. Ini contoh yang di sono, maksud saya yang di sono. Ya. Di sini enggak, insya Allah. Ya. Yang di sini tinggalnya di sono semua. Gitu. Gimana ya? Ini kita harus paham gitu tentang takwa ini. Ini aduh, saya tuh sedih gitu. Kalau orang Islam betul-betul ngerti Ramadan, selesai itu. Ini saya training ini, para pejabat tentang takwa sini. Daripada lo menjadi penjahat, sini training saya gitu. Free of charge. Semua seminar-seminar saya gratis, nggak gratis. Saya pulang ke Indonesia semua tentang Islam, seminar ini bayar sekian juta, pelatihan khusus sekian juta. Aneh bikin seminar dari dulu sampai sekarang kagak ada bayar, free of charge. Gimana cara didik anak tanpa disuruh dia sholat? Oh ya ada ilmunya. Karena kurikulum yang sekarang ini, jauh banget dari konsep religion understanding by Al-Quran and Hadith design. Oke lanjut ini tentang lanjut nih, berapa menit lagi nih. Ini offset saya, 15 menit lagi, ngepot beneran nih. Ya, lihat, berarti sudah bedakan antara iman dan takwa, sudah jelas ya, iman dan takwa kan, ya kan? Oke, saya merasa bersama Allah. Kalau sudah merasa bersama Allah, hanya dua rasa, rasa cinta dan rasa takut. Cinta dan takut. Cinta dan takut, kenapa cinta di bawah Ustaz? Al-Quran mengatakan itu. 1 huruf Anda baca Al-Quran mendapatkan 10 pahala, betul nggak?
Alif lam mim itu 30, bukan 3 huruf. Karena satu huruf mendapatkan 10. Ikutin saya. Ya. Sebelum ikutin saya, lihat redaksi Al-Quran supaya Anda ngerti ini. Lihat redaksi Al-Quran surah Al-Baqarah awal, pasti Anda hafal. Alif lam mim dzalikal kitabu la hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas wa mimma razaqnahum. 1 2 3 4. Orang-orang bertakwa tuh agak 4. Nah, ada poin-poinnya. Awal Baqarah, di tengah Al-Baqarah 177 di bawahnya ayat Quran itu 177 kan ulaikal ladzina sadaqu wa ilaihim muttaqun. Itu orang-orang benar dan itu orang-orang bertakwa benar-benar di bawahnya. Berarti orang bertakwa dari atas kita bacanya. Karakteristik orang bertakwa, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala al dzawil qurba. 1 2 3 4. Banyak banget gambar orang bertakwa. Anda mau tahu orang bertakwa? Bercermilah dengan awal Al-Baqarah, dengan Al-Baqarah 177, Ali Imran 133 134 sampai 136. Wasaril maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhus samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera Anda minta ampunan kepada Allah, yang mana surga dibentukkan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu. 1 2 3 4 5. Surat yang lain, surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15, 16, 17 dan seterusnya sampai ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina dan seterusnya. Sungguh orang-orang bertakwa di dalam surga, di dalamnya ada mata air akhidina ma'atum rabbuhum, mereka menikmati semua pemberian Allah. Kanu qabla dzalika muhsinin, dulunya mereka muhsinin. Kanu qalilan min al-layli yahjaun, mereka selalu salat tahajud, enggak pernah lepas, kalaupun lepas hanya sedikit. Wa bil asharihum yastaghfirun, waktu menjelang sahur, waktu menjelang azan subuh, sepertiga akhir malam dia selalu beristighfar dan seterusnya. Ini banyak banget. Betul enggak? Mohon maaf nih saya ngomong ente ngerti apa enggak tahu dah gitu. Karena mepet waktunya gitu. Aneh kesini aja udah azan tadi. Waduh, jadi nggak nih? Aneh tadi siang mau pagi-pagi ini jadi nggak nih? WA ini jadi nggak nih? Karena bookingnya sudah bulan Maret, gitu. Bulan awal bulan Maret. Saya kasih 1 ayat, ente hafalin, ajarin ke istri, ajarin ke anak, harus hafal karena ayatnya pendek. Siapa orang bertakwa? 21:49, surah Al-Anbiya 49, surat 20 49. Ingat 21. Ente keluar dari sini lupa nggak apa-apa, tapi 2149 nggak boleh lupa. 2149 nanti nyari sepatu gue nomor 45, akhirnya 45 nggak ketemu tuh, gitu kan. Subhanallah. 2149, ikutin saya. Anda membaca Al-Quran mendapatkan pahala, ya. Ikutin saya. Karakteristik orang bertakwa. Baru dari situ kita bicara paradigma. Jadi judulnya di akhir ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Hafalkan, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Hafalkan? Itu baru 1 poin. Poin kedua, wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa hum minas sa'ati mushfiqun. Lihat nih, orang bertakwa nih. Dah, selesai. Ente ngukur, ada nggak itu? Apa itu? Orang-orang yang takut kepada Allah, sementara mereka nggak bisa melihat Allah karena merasa dilihat, diawasi, dimonitor oleh Allah. Dia takut pada Allah, padahal tidak melihat Allah. Pak Ustadz, kenapa tidak redaksinya orang-orang yang mencintai Tuhan? Alladzina yuhibbuna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang mencintai Allah padahal mereka tidak bisa melihat Allah. Karena cinta itu levelnya masih di bawah. Anda cinta istri Anda, cinta anak Anda, betul nggak? Anda lagi kerja, tiba-tiba dapat telepon dari kepala sekolah, anaknya sakit tadi jatuh, dibawa ke klinik, mungkin kita bawa ke rumah sakit. Oh iya, langsung bos saya pulang dulu, anak saya sakit, betul nggak? Kenapa ente takut? Karena cinta, betul nggak? Kenapa? Aku masuk rumah sakit ini bini, yes, kan kacau, hancur banget nggak sih? Gitu. Itu udah pada kakak seneng.
Anda cinta harta, cinta harta. Ente kalau kerokan pakai koin berapa? Berapa? 1000, 2000 maka gak bisa ada kerok. 1000 perak. Itu kerokan dia dipikirin kecil pakai minyak tuh, berhari-hari kita nggak merasa kehilangan. Ini HP sejam aja, mana HP gua gitu. Mobil, semuanya harta. Tapi Anda mencintai, cinta juga, tapi levelnya di bawah. Kalau Anda tidak takut hilang, berarti levelnya di bawah. Betul nggak? Subhanallah. Ente sendal hilang, apa HP hilang? Ente milih mana? Gue milih gak dua-duanya. Ngapain dua-duanya hilang? Ngapain milih sendal hilang? Ngapain lu menyeker gitu kan? Artinya pasti Anda lebih takut HP hilang. Lebih takut itu karena lebih pahamilah itu. Tadi kan saya udah menjelaskan, orang yang menjalankan sholat belum tentu menjauhi larangannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min. Itu leveling. Ini harus ngeliat jam. 8 menit lagi. Lanjut. Alladzina yakhshawna rabbahum, dia takut sama Allah, dia nggak bisa ngeliat Allah. Wa hum minas saati musyfiqun. Yang tadi saya katakan tindakan preventif semuanya start from the end, mulai dari akhir, focus on the future, selalu fokus pada akibat. Maka dia melihat akibat perbuatan. Dunia ini kecil, kenapa? Ada akhirat, kehidupan abadi. Dunia ini hanya ujian sekejap mata, tapi akhirat hasil ujian abadi. Itulah karakteristik orang yang cerdas. Saya kalau ente mendalami lagi, ini ada gang, ini berada, ini ada gang nih, ada gang. Gang ini penjahat semua isinya. Ngomongnya kotor, joroknya, menjijikan dan seterusnya. Ada orang bawanya marah terus. Masuklah gang ini. Wah, dihina, dicaci maki, dasar ente apa zebra, ada binatang lain tapi gak enak ngomongnya. Gitu. Dasar ini, wah apa lu? Berantem. Lu jual gue beli, kalau perlu gue ribut terus sampai ujung gang itu dia kebakar dari ujung ke ujung, stres, betul nggak? Ngerti nggak maksudnya? Oke, ada yang satu baperan, dasarnya, aduh, sampai ujung juga stres dia. Orang bertakwa jalan dihina, dicaci maki, dia tenang, tough, sampai ujung santai aja. Itu lu nggak marah, mana ada orang nggak marah? Memang ini tembok, tapi ada Allah. Tenang. Itu lahir di sini, mati di sini. Cita-cita kita ketika ajal tiba, ya Tuhan nafsul, hai jiwa yang tenang. Cita-cita kita semua supaya masuk surga. Anda kasih tahu karakteristik orang masuk surga itu punya jiwa yang tenang. An-nafsul maut. Itulah orang bertakwa. Dicakiti, dicaci maki, santai aja deh. Ditahan, menahan, bukan nggak marah, marah tapi ditahan. Mampu mempunyai kekuatan. Karena kekuatan dari Allah. La'allakum tattaqun itu supaya ente Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil, supaya ente happy dunia akhirat. Keren banget gak sih? Tapi karena kita tidak punya ilmu tentang puasa, tentang nggak ngerti apa hubungannya takwa dengan Al-Quran, sangat amat kerat. Karena ketika Anda baca Al-Quran sedang membangun rasa bersama Allah. Rasulullah mengingatkan Anda semua, kalau kalian semua ingin Allah berbicara kepada Anda, maka bacalah Al-Quran. Tadi saya katakan fujur itu kotor, takwa itu bersih. Untuk membersihkan dari yang kotor harus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran membersihkan hati. Inna hadhil qulub tasadda'at kama tasaddal hadid idza asabal ma. Hati ini semakin kotor, setiap harinya kotor, bahkan berkarat seperti besi yang tertempa air terus menerus. Sahabat langsung mulai, gimana selama ini kita ngebersihin hati gimana? Sekarang saya tanya, kita tiap hari ganti baju, betul nggak? Gosok gigi pun nggak mungkin begini, nggak mungkin, gosok berkali-kali, betul nggak? Mandi nggak mungkin ente begini doang, digosok pakai sampo. Rumah kita pel, kita sapu dulu, kita pel dan seterusnya, supaya bersih. Itu fisik. Kita ngebersihin hati berapa kali? Coba. Nabi udah warning ini pencari jiwa. Tadi kan saya sudah bilang langit, bumi yang tadi kan. Sumpah, ini bicara jiwa nih. Maka sahabat dengan sedih, ya Rasulullah, fama jala'uha ya Rasulullah. Ya Rasul, gimana ngebersihin hati, mengeluarkan karat-karat ini? 2. Nanti apa yang Anda ngomongin tolong diwarisin ke anak-anak, ke bini, wahai biniku begini gini gitu. Apa itu? Banyak-banyak, harus ada kata-kata banyak-banyak, banyak-banyak ingat mati, banyak-banyak baca Quran. Itu 2, Nabi yang ngomong. Tidak mungkin Anda,
Oke, saya cepetin lagi. Tidak mungkin Anda dari Jakarta menuju ke timur, yaitu ke Surabaya. Semakin Anda dekat dengan Surabaya, semakin Anda dekat dengan Jakarta. Mustahil. Karena titik Jakarta saat itu adalah di barat. Semakin Anda ke timur, semakin yang di barat semakin jauh. Ataupun semakin kota Padang, Anda ke arah barat, Sumatera Barat, ya, ke Sumatera Barat sampai kota Padang. Semakin Anda dekat dengan kota Padang, harusnya semakin jauh dari Surabaya, betul nggak? Nggak mungkin Anda semakin dekat dengan kota Padang, semakin dekat dengan Surabaya, betul? Halo? Harusnya kita semakin ke atas, semakin ini gedung besar sekali, iya. Tapi kalau kita naik pesawat semakin kecil ini gedung. Tidak mungkin Anda semakin ke atas, semakin besar gedungnya. Anda di dalam gedung bukan di atas. Get the point? Betapa dahsyatnya orang-orang bertakwa. Dia fokus on the future, fokus pada akhirat. Maka dunia menjadi kecil. Ketika Anda membesarkan Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, segala puji baik Allah, memuji Allah, harusnya kita mengecilkan diri kita. Yang aneh, dua-duanya digabung. Aduh, kamu cantik sekali. Alhamdulillah, jeng, RH. Ini apa ini? Subhanallah. Yang gak ngerti RH udah lewat gitu kan. Nanti tanya teman ente RH apaan gitu kan. Udah tentang Anda cantik, wah berarti Anda kaya. Kamu semakin makmur. Alhamdulillah, jeng, suami saya dirjen pajak. Kan gitu. Subhanallah. Ini berandai-andai, ini baru ngomong politik gitu kan. Gajinya gede daripada jadi Pak Ogah, begedean dirjen pajak gitu kan. Subhanallah, ini kontradiktif. Sampai pun level ustadz itu dakwah membesarkan Allah. Di waktu yang bersamaan dia membesarkan inilah Inyong. Fotonya di mana-mana, jenggreng. Ini gimana ceritanya? Maka orang bertakwa betul-betul rasa bersama Allah. Ketika rasa bersama Allah, dia tawadhu. Karena membesarkan Allah, dia malu, betul nggak? Ada nggak sih orang tukang parkir membanggakan mobil yang kanan kirinya? Nggak mungkin, karena ini bukan milik dia, milik Allah. Itulah paradigma takwa. Baru ngomong paradigma takwa, 3 menit lagi. Gimana Anda membangun rasa kebersamaan Allah? Harus pakai kacamata takwa. Ini kacamata takwa nih, saya ajarkan. Jadi kacamata takwa itu ketika Anda memakai kacamata takwa, rasa bersama Allah. Anda buka kacamata takwa, tidak bersama Allah. Mau tahu nggak paradigma takwa? Sekarang Ustadz, saya pakai kacamata takwa ini dari Allah. Belum tentu. Lihat, apakah ada gerakan di hati dan pikiran? Ketahuan pakai kacamata atau enggak? Kecuali ya kacamata ini ketahuan apa enggak? Wah, kelihatan. Enggak kelihatan, burem. Oh enggak, ketahuan. Saya ajarkan. Paradigma takwa adalah kacamata kerangka berpikir takwa. Ini analisa ini enggak mudah. Ini pakai dasar ilmiah semua. Tadi kan 2 takwa, rasa bersama Allah. Rasa bersama Allah ada 2 rasa, rasa cinta dan akhirat ada 2 rasa, cinta dan cinta pada surga, takut kepada, digabungkan sebagai doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal, itu level cinta, wa na'udzubika min sakhatika wan, itu level takut. Ya Allah, aku minta ridho Engkau dan aku minta surgamu, cinta. Level 1, level atas, Allah ya Allah, lindungi aku dari murka-Mu, jauhkan aku dari api neraka, takut, betul? Tadi saya katakan takut adalah level atas. Anda sekarang bisa, saya yakin, dan saya yakin seyakin-yakinnya, tanya tuh para koruptor, pada puasa nggak mereka? Bukber barang itu, lihat aja. Bukbernya bareng para koruptor semua. Subhanallah. Bukbernya bareng, makanya berlimpah di sono kelaparan. Aneh nih di hutan. Saya ini berjuangnya di hutan Mentawai, di Tawana di Sulawesi, Sumatera Barat sana. Orang-orang primitif, lebih 10 tahun saya di dalam. Kalau kagak mikirin akhirat, ngapain lu capek-capek ke sana? Wah, di depan sana ada surga. Gitu cara melihatnya. Dunia jadi kecil. Jadi kecil. Sekarang itu kan, orang mabuk dunia menunjukkan who am I. Padahal hidup itu who is Allah. Ketika ente mati, dikubur, jangan kan nama ente juga ditanya, man rabbuka, betul? Emang ditanya, ente Pancasilis atau kagak? Kagak laku. Ente nama ente siapa? Enggak laku. Man rabbuka. Maka kita harus rasa bersama Allah. Ketika kita rasa bersama Allah kan, ini milik Allah, ini milik Allah. Jadi tawadhu. Tilka darul akhirah. Itulah surga. Naj'aluha, kami ciptakan lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatul muttaqin. Memang aku ciptakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Dulunya di dunia dia tidak mau merasa tinggi dan tidak berbuat kerusakan. Mau aja kagak. Kenapa? Dia rasa bersama Allah. Takut dia. Praktek biar cepet, praktek biar cepet. Ini kita yang cowok-cowok ngeliat cewek nih, cuantik kayak setan. Wow gitu. Berarti ente ceweknya udah gak ada nih, naik mobil, wow, mantep banget tadi tuh, wow. Ngobrol, gua tadi ngeliat cewek, wah, itu hilang takwanya tuh. Dia bukan kafir, beriman.
Sampai rumah ngeliat bini, wow jauh banget coy, wow ini. Itu rusak banget. Jadi orang bertakwa gimana? Emang orang bertakwa kan malaikat, orang bertakwa juga punya nafsu. Ketika Anda ngeliat, wow, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tadi aku melihat, ya Allah, Engkau tahu itu dosa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu orang bertakwa. Kayak gitulah contohnya. Nggak usah ini maksiat, yang baik-baik aja. Allahu Akbar. Tekwan nih. Ini sambal hijau yang cocok, kalau merah nggak cocok. Astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung. Ente sholat, ketulis itu. Si fulan detik ini, jam sekian, dia sholat mikirin tekwan, sambal hijau. Udah tahu tuh, rapi tuh tulisannya. Ente pikir nggak ketulis? Ketulis, rapi. Setiap detik orang bertakwa cerdas. Setiap detiknya saya lagi nyusun buku. Anehnya, wudiyal kitab, fataral mujrimina musfiqina mimma fi. Dan ingatlah, setiap orang akan mendapatkan kitab amalnya. Dan engkau akan melihat orang-orang berdosa, mereka ketakutan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini? Sekecil ini tertulis, apalagi yang besar. Subhanallah. Kita ini takutnya di dunia, jangan di akhirat. Ya, orang bertakwa itu ada rasa takut di dunia, nanti di akhirat dia aman. Saya pertama kali kata-kata hadis ini apa nih? Tidak mungkin dua rasa takut dan dua rasa aman di dalam satu hati. Nabi ngomong begitu, ini maksudnya apa nih? Anda juga bingung, saya juga bingung. Dua rasa takut dengan dua rasa aman dalam satu hati. Ternyata maksudnya kalau Anda merasa takut di dunia, tidak mungkin juga takut di akhirat. Tidak mungkin Anda merasa aman di dunia terus aman di akhirat, nggak mungkin. Itu maksudnya. Barang siapa yang takut di dunia, insya Allah dia tidak takut di akhirat, tapi dia aman di akhirat. Barang siapa yang merasa aman-aman saja, kenapa? Bini gue nggak tahu, ini nggak ada yang tahu, santai coy. Berarti Anda takut nanti di akhirat. Itu maksudnya. Itulah orang bertakwa. Kenapa redaksinya takut? Surat berapa tadi? Surat berapa? Nah, subhanallah. Jadi di sini paradigma takwa gimana Ustaz? Paradigma takwa, kalau Anda melihat segala sesuatu, langsung kembalikan pada Allah. Ane pulang ke Indonesia, subhanallah, dulu waktu Ane keluar di tahun 80-an belum ada teman TV swasta. Pulang ke Indonesia, TV swasta banyak banget. Dan setiap TV swasta ada namanya wisata kuliner. Ketika saya nonton, astagfirullahaladzim, istri saya kenapa istighfar? Dosa, haram. Ini bukan makan haram mas, makan soto. Top markotop, mak nyus, mak erot, mak si, mak sampai saya juga ngerti, gitu kan? Subhanallah, betul nggak? Wisata kuliner. Saya bilang yang haram itu bukan makanan, paradigmanya. Loh, paradigma gimana? Orang bertakwa tidak pernah disuruh melihat makanan adalah makanan. Lihat kata-kata saya. Dia ngeliat minuman adalah minuman, tidak pernah. Orang bertakwa ngeliat makanan, ini yang menciptakan Allah. Orang ngeliat minuman, ya Allah ini dari Engkau. Redaksi Al-Quran, afarizumul ma'alladzi tasrabun, apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Emang selama ini Anda minum dalam keadaan merem? Apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Emang selama ini Anda minum merem? Falyanzur insanu ila ta'ami, hai manusia, lihat makanan yang Anda makan. Emang sama ini Anda makan merem? Maksudnya adalah deep thinking, berpikir bahwasanya ini menciptakan Allah, ini dari Allah. Maka ketika Anda makan dan minum, masya Allah, subhanallah, itu yang benar. Halo, lu ngomongin 200 km per jam, lo ngerti apa nggak tahu gak? Latihan. Itu pulang nanti latihan, ngeliat bini, katakan, masya Allah, subhanallah, Allah Akbar, ya Allah, Allah Akbar, sini. Masuk. Kenapa sih mas? Habis ikut ngaji sama siapa? Arvin. Ikut terus-terusan. Selama ini jablay kan gitu. Subhanallah. Ini saya ajarkan ada. Manusia itu keluar dari perut manusia, ibu kita. Subhanallah. Itu setelah sekian juta mati. Yang menang dia. Ngerti gak? Yang gak ngerti udahlah lewat. Kelamaan aneh terangin gitu kan. Ini kan perang. Baru masuk satu, yang hidup satu. Betul gak? Halo? Gitu. Yang hidup satu, udah lewat. Setelah itu setelah 9 bulan baru keluar. Wah, betul. Ini anak putri yang cantik jelita, dicium-cium sampai kumpul orang, motong kambing, akikah, motong rambutnya, doa bersama. Setiap orang datang lihat bayi selalu menjadikan dia supaya senang, supaya tertawa. Lalala. Padahal bayinya cuma ini ngapain lagi? Kadang-kadang begitu kan. Supaya kan berusaha mereka membahagiakan ini bayi, betul nggak? Udah gede dicium setiap saat, bapaknya semua pada senang. Dia mulailah belajar jalan, mulailah dia belajar makan, mulailah belajar dititah dan seterusnya. TK, SD, SMP, SMA sampai selesai buat kita. Belum bayar kepada bapak ibunya membalas budinya. Itulah istri Anda. Cara berpikir itu diajarkan di Al-Quran. Itu hilang dari kita. Ini bini gua, terserah gua. Nggak ada terserah gua. Orang bertakwa ini milik Allah.
Paradigma takwa ketika kita ngeliat ini dari Allah, ini milik Allah. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Tubuh kita milik siapa? Milik Allah. Makan milik saya, milik Allah. Allah yang punya, Allah yang mengatur. Kalau saya datang ke rumah Farid, Farid datang, kita duduk nih. Wih, rumah dia nih. Wih, kok TV di situ, backlight harusnya di sini, pindahin yuk, dipindahin. Kalau nggak diketok sama dia, yang ngatur ini yang punya, betul nggak? Yang berhak mengatur siapa ya? Yang punya. Tubuh Anda milik Allah, makan Anda milik Allah. Hai Arifin, jangan makan, jangan minum, aku yang ngatur. Nanti maghrib baru makan, makannya harus cepat, nggak usah pakai entar-entar. Cepat-cepat bahasa Arabnya ta'jil. Ta'jil itu bukan cemilan, ta'jil itu buru-buru, nggak boleh entar. Yang ngatur aku yang punya. Kita terjebak dalam pendekatan seremonial formalistik, tidak makan, tidak minum, tidak ngerti paradigma takwa sedang dipasang, sedang diinstal, yaitu ini milik Allah, Allah yang punya, Allah yang mengatur. Setelah Anda punya paradigmanya, Anda keluar rasa bersama Allah. Itu dua hal yang berbeda. Anda merasa ini milik Allah, baru merasakan ini bersama Allah. Maka ketika kita ngeliat istri kita, ngeliat tubuh kita, fa fi anfusikum afala tubsirun. Ini surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 15, 16, 17. Ini tentang orang bertakwa. Kalau dia melihat tubuhnya, orang bertakwa ngeliat tubuhnya, ya Allah, ini tanda kebesaran Engkau. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Ini surah Al-Infitar. Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kok bisa Anda lupa aku yang ngasih, aku Maha Pemurah, Al-Karim, semua aku kasih. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Itu lihat tubuhmu, tubuh aku yang menciptakan, aku yang merapikan semua organ tubuhmu atau gerakan dari aku, semua yang menggerakkan dari aku. Keseimbangan begitu indah. Apakah Anda bisa melupakan aku? Subhanallah. Bagaimana orang itu bisa melupakan Allah? Anda chatting, semua direkam oleh tubuh kita. Pasti hafal ayat ini. Al-yawm nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna wa tashhadu. Nah, ini Anda hafal semua surat. Udah biar cepet Yasin udah kelamaan waktu saya udah habis, udah mepet nih gitu, belum lagi pertanyaan gitu kan. Kalau nggak ada pertanyaan ini saya borong semua gitu. Udah habis, udah lewat 7 menit. Oke. Tentang surat apa yang paling banyak qasamnya? Ya ente ngasih deh, saya nggak berhak gitu kan. Siap. Gitu kan. Subhanallah. 2 dimensi takwa. Oh, ini aja nih. Dimensi takwa. Kasih, betul. Buruan nih kasih, biar cepat gue pulang. Wah, yang gede nih. Subhanallah. Hadis Rasulullah SAW. Oke, nggak ada yang masuk. Surat keberapa, ayat keberapa tentang takwa yang sangat simpel? Ini kasihan deh. Disebut-sebut nama. Hadis Rasulullah SAW dengan gerakan, dengan kata-kata Rasulullah SAW. Gerakannya pakai suaranya. Terus kasih dia nih gitu. Ini buat saya aja nih, enggak. Haram. Subhanallah gitu kan. Ini terakhir, Masya Allah. Paradigma takwa apaan? Gimana kacamata takwa? Ini judul. Ini baru pertama kali nih saya lelang begini nih. Ya, cara melihatnya bagaimana? Ya betul nih, ambilnya. Alhamdulillah, udah offset saya, udah 7 menit offset. Catat nomor HP saya 0811 940 0811 940 969 0811 940 969. Nama saya Arifin. Nanti ente telepon Ustaz Arifin Ilham, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wasib madhu. Nggak pakai Ilham, Arifin Jaya Didingrat ya, ente salah paham lagi ya. Arifin Jaya, ente 0811 940 969. Saya mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.